Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ijaz Sariji akan membawakan materi penyuluhan tentang inovasi teknologi pembenahan tanah zeolit. Minimnya informasi yang masuk kepada petani rakyat menimbulkan masalah yang serius kepada laju pertumbuhan dan perkembangan profesinya. Ketimpangan produktivitas lahan petani rakyat dengan lahan perusahaan bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian petani rakyat dalam merawat kebun dan atau sawahnya. Namun masalah ini disebabkan oleh minimnya informasi yang diterima oleh petani. Maka dari itu perlu adanya penyuluhan yang dilakukan untuk memperbaiki masalah itu. Zeolit sebagai pembenah tanah adalah mineral dari senyawa aluminosilikat terhidrasi dengan struktur berongga dan mengandung kation-kation alkali yang dapat dipertukarkan. Zeolit sebagai pembenah yang memberikan ke dalam tanah dengan jumlah yang cukup banyak dapat memperbaiki sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan. Pengembangan penggunaan zeolit sebagai pembenah tanah kurang didukung petani, sebab beberapa zeolit yang beredar di pasar tidak memenuhi standar mutu karena KTK-nya lebih kecil 80% mE per 100 gram. Di samping itu, karena zeolit diinformasikan sebagai pupuk, sehingga petani tidak memberikan pupuk, apalagi harganya sangat mahal. Pemberian zeolit dapat meningkatkan efisiensi serta serapan hara. Pupuk dapat mengantisipasi kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk yang tidak rasional, di mana takaran pupuk yang diberikan tanpa berpedoman pada pemupukan berimbang berdasarkan konsep uji tanah. Tujuan saya di sini ialah agar petani rakyat mampu menerima informasi mengenai upaya pembenahan lahan dan agar petani rakyat mengetahui inovasi teknologi pembenah lahan dari beberapa review hasil penelitian untuk memperbaiki tanah terdegradasi. Sasarannya ialah petani rakyat di daerah terpelosok. Hasil pembelajaran yang diharapkan ialah peserta dapat menganalisis permasalahan kondisi tanah di lahannya dan peserta dapat memperbaiki tanah zeolit pada lahannya. Pengaruh zeolit klinoplitolit terhadap hasil beberapa komoditas pertanian. Zeolit klinoplitolit yang dicampur pada tanah berpengaruh terhadap hasil beberapa komoditas pertanian. Peningkatan produksi tanah tersebut karena zeolit memperbaiki sifat fisika tanah, seperti aerasi tanah menjadi lebih baik, memperbaiki sifat kimia tanah atau KTK meningkat, dan mampu menyerap air. Pengaruh zeolit klinoplitolit yang diberikan kepada tanah terhadap hasil beberapa komoditas pertanian Indonesia sejak tahun 1990-an. Di samping itu, zeolit mampu menyerap air dan mengadsorpsi ion EH4+, yang sewaktu-waktu dapat dilepas secara perlahan saat tanaman memerlukan, sehingga ion NH4+ tidak hilang tercuci, dan akibat efisiensi penggunaan pupuk N meningkat. Akumulasi N dari pupuk N 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol jika zeolit diberikan 3 dan 6 ton per hektar. Hal ini disebabkan karena zeolit dapat menghambat konversi NH4 menjadi NO3 sebanyak 30-40%. Takaran zeolit yang diberikan bergantung pada tingkat degradasi lahan dari ringan sampai berat sebanyak 5-20 ton per hektar, yaitu berat tanah 2 kali 106 kg per hektar, sehingga analisis ekonomi jangka pendek dipastikan tidak untung. Oleh karena itu, masalah ini diantisipasi dengan cara menempatkan zeolit di daerah perakaran, sehingga penggunaannya akan lebih efisien dan lebih praktis. Sifat khas dari zeolit sebagai natural mineral berstruktur 3 dimensi, bermuatan negatif, dan memiliki pori-pori yang terisi ion-ion K, Na, Ca, Mg, dan molekul H2O, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ion dan pelepasan air secara bolak-balik. Pupuk urea dan KCl yang diberikan ke tanah yang sebelumnya sudah diberi zeolit, maka kation NH4+ urea dan kation K+ KCl dapat terperangkap sementara dalam pori-pori zeolit yang sewaktu-waktu dilepaskan secara perlahan-lahan untuk diserap tanaman.
Zeolit mempunyai kerangka terbuka dengan jaringan pori-pori yang mempunyai permukaan bermuatan negatif, dapat mencegah pencucian unsur hara NH4 urea dan kation K plus KCl keluar dari daerah perakaran. Zeolit berperan untuk menahan sementara unsur hara di daerah perakaran sehingga pupuk urea dan KCl yang diberikan lebih efisien. Tanda zeolit ZKK tidak berpengaruh terhadap tinggi dan jumlah tanaman, tetapi tanpa pemberian ZKK, kemungkinan tingkat kehampaan gabah relatif tinggi. Baiklah, sekarang penutupnya, dengan terlaksananya penyuluhan ini, petani rakyat tersadar bahwa membenahi kondisi tanah merupakan hal yang penting untuk optimalisasi produktivitas dari kebunnya. Inovasi ini merupakan salah satu dari banyak upaya untuk memperbaiki perekonomian dari petani rakyat tanpa menghilangkan esensi dari profesi petani itu sendiri. Sekian dari materi yang saya bawakan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.